Begitupun yang sama-sama kita cintai Bunda Haya, Bapak Profesor Priyatno, serta Bunda Sari, dan tak lupa kepada petugas manakib seluruhnya, beliau diantaranya Ustadz Suyatno, Ustadz Pade Harun Ar-Rashid, serta Ustadz Nur Ramlan, dan seluruh pemangku manakib, ikhwan akhwat, manakib online subuh internasional pada kali ini. Semoga beliau dan kita semua senantiasa ada doa dalam doa pangersa Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya dengan karunia Tuhan Syekh, dan kita diistiqomahkan dalam berkhidmat dengan pangersa Amin ya Rabbal Alamin. Kita bersyukur di pagi hari yang berbahagia ini dipenuhi dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, masih terus melimpahkan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita masih bisa terpilih untuk ikut dalam acara yang sangat mulia ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu beliau membagi bab toharoh menjadi 4 tingkatan sebagaimana yang pernah kita bahas. Nah, toharoh sendiri atau bersuci secara bahasa yakni bersih atau suci, atau secara istilah bisa dikatakan membersihkan diri baik dari pakaian dan tempat dari kotoran najis atau yang tidak suci dari hadas besar atau kecil, baik ketika untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka toharo ini mesti diperhatikan. Adapun bagi diri sendiri, toharo ini adalah diantaranya menjaga kebersihan diri kita dari segala penyakit, baik penyakit lahir dan batin. Begitupun Imam Ghazali yang tadi kami katakan, beliau membagi 4 tingkatan. Di antaranya sebagaimana kalau beliau juga memasukkan hadis Nabi SAW, yakni beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, al-wudu'u syatrul iman. Jadi wudu itu sebagian dari iman. Nah, wudu itu kan sebagian dari iman. Jadi wudu juga adalah merupakan toharah, membersihkan bagian luar kita. Khususnya ketika untuk menghadap kepada Allah di dalam sholat. Karena Nabi juga di dalam hadis lain mengatakan, Bunayiddin ala nadhafah. Agama itu dibangun di atas kebersihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Allah taala mengatakan dalam surat At-Taubah, Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Dan dalam surat Al-Baqarah yang kita hafal, di antara potongan ayatnya, ayat 220, Allah mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan mencintai orang yang membersihkan, mensucikan diri. Nah, dari ayat tersebut dan dalil-dalil di atas sangat penting kita mensucikan diri kita dan bertaubat kepada Allah. Maka Imam Ghazali membagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, ada yang namanya toharatul ajsam atau membersihkan, mensucikan bagian luar kita dari najis atau hadas besar dan kecil. Yang kita tahu ketika kita mau menghadap kepada Allah maka mesti bersih baik pakaian kita ataupun tempat sholat kita. Nah, kalau toharatul ajsam bagian luar ini banyak yang mengajarkan di dalam ilmu fikih, para ulama, para ustadz, para kiai, kita pasti membahas tentang kebersihan. Ini banyak yang membahas dan banyak gurunya gitu kan. Yang kedua kata Imam Ghazali ada toharatul a'zam, yaitu membersihkan fisik atau membersihkan diri kita dari perilaku-perilaku yang buruk, dari perbuatan dosa, perbuatan dolim, menjaga tubuh kita dari maksiat, mulut, tangan, kaki, mata, anggota tubuh seluruhnya dijaga dari maksiat. Itu bagian toharo yang kedua menurut Imam Ghazali. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga, toharotul qalbi. Nah, membersihkan kolbu atau hati kita dari akhlak yang buruk. Artinya dari perbuatan-perbuatan yang tercela yang ada di dalam hati. Yang tidak tampak oleh kasat mata. Di antaranya seperti sombong, ujub, iri, dengki, suudzon, prasangka buruk kepada orang lain atau kepada siapapun.
Nah, itu kita mesti membersihkannya agar bagaimana kita tidak mempunyai sifat-sifat seperti itu. Nah, untuk tingkatan ketiga ini saja, tidak sembarang orang kita bisa berguru dan tidak sembarang ustadz, kiai, atau ulama bisa memberikan pengajarannya, pendidikannya. Maka di antara toharatul yang keempat ini saja, kita mesti mencari guru yang telah bisa bersih kolbunya daripada itu semua. Tidak lain beliau adalah Syekh Mursyid, dan di zaman ini adalah Guru Agung Pangersabah. Apalagi bagian yang keempat, tingkatan keempat ini paling tinggi kata Imam Ghazali. Apa? Toharatu sirri, membersihkan sir rahasia jiwa kita. Tidak boleh ada siapapun, hanya boleh ada Allah saja di dalamnya. Membersihkan sir kita, kolbu kita daripada selain Allah. Nah, tingkatan keempat ini adalah tingkatan bersuci toharonya para nabi, para wali, para siddiqin, orang-orang yang benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi tidak bisa sembarang kita berguru dan mencari, mesti benar-benar siapa orang yang bisa membersihkan kolbu dan sir kita. Hanya boleh Allah saja di dalamnya. Dan ini semua ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Setelah kita ketemu dengan Guru Agung Pangersabau sebagai guru mursyid kita, maka secara tidak langsung menurut Imam Ghazali, 4 tingkatan toharo ini akan kita lalui dan kita mencapai puncaknya toharotu sirri, yakni bisa membersihkan jiwa atau kolbu sir kita. Tidak ada siapa-siapa, hanya boleh Allah saja. Maka yang pertama diajarkan oleh Tuan Syekh Guru Agung sebagai mursyid kita adalah mentalkin para murid-muridnya. Di antaranya dengan tujuan litasfiyati qulubihim, membersihkan kolbu, sofaul kolbi, kolbu dia daripada penyakit hati dan bersihnya sir daripada selain Allah. Maka ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis qudsi juga Allah mengatakan al-insanu sirri wa ana sirru. Manusia, kata Allah, adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Nah, manusia di sini bukan sembarang manusia. Yang menjadi rahasia Allah adalah mereka yang tadi sirnya telah bersih daripada selainnya. Tidak lain beliau hanyalah Syekh Mursyid fi hada zaman. Yakni yang mana kolbu dan sirnya telah bersih daripada makhluk, hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dirinya selalu bermuajah, ruhnya selalu terhubung dengan Tuhan yang Maha Mulia, Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, Imam Ghazali membagi 4 tingkatan ini sebenarnya untuk membuat kita semua di antara hikmahnya orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, jangan hanya beliau semua atau mereka memperhatikan kebersihan bagian luar saja. Kalau membersihkan bagian luar banyak caranya. Kotor dengan air sudah melimpah di mana-mana, tidak ada air bisa tayamum, ada debu untuk taharah dan sebagainya. Akan tetapi yang perlu dipikirkan oleh kita semua ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, bagaimana kita itu bisa membersihkan kolbu, apalagi sir kita. Bahkan kalau saya teringat, ruh itu ada 7 tingkatan. Di antaranya ada qasrun, ada sodurun, ada kolbu, ada fuad, ada sagof, ada lub, ada sir. Nah, sir itu tingkatan terakhir, yang dimana di dalam sir itu ada Allah. Dan tidak akan bisa menembus tingkatan ruh terakhir sebelum dibimbing bertemu dengan Syekh Mursyid Waliyah Mursyidah. Maka ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, di dalam amaliyah kesucian jiwa yang telah kita dan selalu laksanakan ini, keempat tingkatan itu selalu kita tempuh. Karena semuanya penting. Dan ketika kita membersihkan kolbu kita, selalu membersihkan hati kita, jasad kita, atau tingkah laku bahkan sir kita, maka ketahuilah sesuai dengan firman Allah yang tadi, Allah akan mencintai kita semua. Karena Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang selalu bertaubat kepadanya dan membersihkan, senantiasa mensucikan dirinya. Masya Allah. Maka ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah dimanapun berada, kita tinggal syukur nikmat. Karena alatnya, caranya telah diberikan oleh Guru Agung Pangersabah. Kita tinggal melaksanakannya. Karena
Di antara 4 tingkatan bersuci menurut Imam Ghazali tersebut, apa substansinya? Di antaranya adalah mengandung 2 hal. Yang pertama, takhliyah. Apa itu takhliyah? Menggunakan kha, takhliyah, yaitu bermakna mengkosongkan atau membersihkan. Nah, atau sering kita sebut yaitu dengan takhalli gitu kan. Yang kedua, tahliyah dengan ha, yakni bermakna menghiasi. Sehingga ketika kita membersihkan diri kita dari sifat-sifat buruk, atau kita telah bersuci dari itu semua, maka kita juga mesti untuk menghiasi diri kita dengan perbuatan dan akhlak yang terpuji. Nah, selain membersihkan jiwa dari dosa, juga harus menghiasi diri kita dengan akhlak terpuji dan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sadar atau tidak ibu bapak ikhwan akhwat yang dimulakan Allah, hal tersebut selalu kita mujahadah setiap harinya. Selalu riyadhah diri kita untuk membersihkan dan menaiki tingkatan bersuci sampai tingkatan tertinggi taharatus sirri. Dan sekali lagi tidak akan mungkin tercapai terkecuali telah dibimbing oleh seorang guru mursyid yang telah menempuh 4 makom tingkatan tersebut. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti murid-murid pangersa abah-abah sudah menjamin dengan kemuliaan, keagungan yang Allah berikan kepada dirinya, menjamin bahwasanya seluruh murid-murid Tuan Syekh tidak akan ada yang dibersihkan di dalam neraka. Karena beliau semua, mereka semua yang telah menerima talqin dzikir, dibersihkannya, dihancurkan, dihanguskan, dibakarnya dosa-dosanya di alam dunia. Ketika mereka berzikir kalimat la ilaha illallah dan berdenyut selalu kolbunya menyebut nama Allah, ketahuilah setiap detiknya, setiap menyebut asma Allah yang mulia, di situ dia sedang membakar, merontokkan seluruh dosa-dosa yang lengket, nempel di dalam ruh dirinya. Karena ruh juga ada 4 lapis. Ada ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, dan ruh kudsi, yaitu rasa atau sir tadi. Nah, keempat ruh ini tidak akan bisa tersentuh, tidak bisa dibersihkan. Begitu saja. Kalau toharatul jasa, toharatul ajsam di luar saja, kita tidak bisa sembarang wudhu. Mesti ada syarat, ada rukun yang kita perhatikan. Apalagi toharatul qalbi, toharatul sirri. Mesti ada rukun dan syarat yang diperhatikan. Dan yang pertama adalah talqin dzikir, dan yang kedua mesti mau istiqomah mengamalkannya. Maka kedua hal tersebut, kalau kita setelah ditalqin dan mengamalkannya, kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kebersihan hati dan membawa ruh kita, ruh yang terakhir, ruh kudsi atau sir kita telah bersih daripada selain Allah. Inilah orang-orang yang beruntung, yang mereka di dalam Miftahus Sudur Guru Agung Abanu mengatakan wasa'adatil qudsiyah, yang ditalkin akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan yang hakiki. Karena mereka ketika pulang kepada Allah, sebelum pulang telah diizinkan untuk membersihkan seluruh dirinya dari kotoran-kotoran dosa dan maksiat. Maka kita tinggal mengatakan dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Inilah yang mesti dicari oleh seluruh manusia yang belum bisa membersihkan kolbu dan sir mereka. Sesungguhnya ketika kita telah ditemukan oleh seorang guru mursyid, disitulah pintu pertama, pintu kasih sayang Allah yang sangat agung, yang sangat luas, kita telah dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang telah mampu mencapai tingkatan tertinggi dalam kebersihan hati tersebut. Semoga Allah jaga istiqomah kita, dan semakin hidup kita semakin berkah, semakin bahagia, semakin dimudahkan seluruh urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat, dan kembali pulang kepada Allah dalam keadaan suci, bersih, dan dalam keadaan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.